Subhanahu wa ta'ala keberkahan, kesehatan dan segala kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita sudah melaksanakan puasa yang ke-23 hari. Dan malam ini kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-24-nya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua alhamdulillah dari awal puasa kemarin, dari awal Ramadan kemarin sampai malam ini, sampai detik ini, sampai saat ini, kita semua sudah bersama-sama berjuang dalam keistiqomahan ini, dalam amal ibadah yang baik ini. Kita sudah sama-sama berjuang untuk tetap istiqomah di dalam kebaikan ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita, baca Quran kita, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Maka dari itu mari kita jaga keistiqomahan kita ini biar selalu berlanjut. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang mana arti istiqomah itu, kita itu melakukan amal ibadah kepada Allah secara terus menerus tanpa henti. Allah mencintai, menyukai sesuatu amal ibadah yang kita lakukan secara terus menerus tanpa henti, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalil tentang istiqomah baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dalam Al-Quran itu terdapat juga di surat yang pertama, surat Al-Fatihah, ayat yang ke-6 sampai ke-7-nya itu. Kemudian terdapat juga di dalam surat Yasin, ayat pertama sampai 5-nya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Kemudian kalau di dalam hadis, bismillahirrahmanirrahim, qul amantu billah tsumma istaqim. Masih banyak lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalil-dalil tentang istiqamah baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Maka bagaimana caranya biar kita selalu tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita selalu termotivasi untuk selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita istiqamah beribadah kepada Allah, ketika kita akan dipanggil oleh Allah, kita mati dalam keadaan baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Cara yang pertama biar kita selalu tetap istiqomah di dalam kebaikan ini, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat betapa banyak pemberian nikmat kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita ini tidak akan pernah sanggup untuk menghitung-hitung nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seluruh air dijadikan sebagai tinta pena dan rantingan pepohonan dijadikan sebagai mata pena untuk menulis menghitung nikmat dari Allah, maka tak akan pernah sanggup. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita semua pandai bersyukur, pasti Allah akan menambah kebaikan itu dunia dan akhirat kita. Kalau kita tak pandai bersyukur, kita ingat-ingat sesungguhnya siksa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, terdapat di surat Ibrahim ayat yang ke-7-nya yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu cara kita bersyukur bagaimana? Pertama, dari dalam hati kita yang paling dalam, kita meyakini dengan sebenar-benarnya, yakin dari hati kita yang paling dalam, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita nikmati, sehat, sakit, kaya, miskin, bahagia, sedih, apapun itu kita yakini hanya datang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya semua. Kemudian cara kita bersyukur yang selanjutnya yaitu dengan lisan kita. Kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin setiap nikmat yang kita rasakan. Kemudian cara untuk kita bersyukur yang selanjutnya itu dengan seluruh anggota tubuh kita, hati kita, pikiran kita, kaki tangan, mata kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimana caranya biar kita selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bersyukur? Mari kita sama-sama memperbanyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar selalu diistiqomahkan. Kemudian cara kita yang selanjutnya biar selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan niat dari dalam hati kita yang paling dalam. Kita niatkan untuk selalu istiqomah melakukan amal-amal kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Sesuai segala sesuatu itu tergantung pada niatnya Bapak Ibu. Kalau niat kita benar karena Allah, pasti Allah akan membimbing. Yang selanjutnya Bapak Ibu, tentunya kita berusaha untuk tetap istiqamah, untuk melakukan amal-amal kebaikan. Hidup ini pilihan Bapak Ibu. Ada pilihan jalan buruk, ada pilihan jalan baik. Kalau kita memilih jalan baik, kita akan selamat dunia akhirat. Kalau kita memilih jalan buruk, tentu kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, supaya kita selalu tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan hidup kita. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, biar kita selalu termotivasi untuk selalu tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, mari kita untuk mengingat kematian. Kalau kita mengingat kematian, pasti kita akan selalu termotivasi untuk selalu ingin dekat dengan Allah, ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita pasti akan merasakan yang namanya kematian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam